Yang Adi Budaya Nama Budaya. Perkenalkan, nama saya Rini Kasta. Saya dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Agama Budaya Cina Kita semester 6. Di sini saya akan menyampaikan tugas mata kuliah manajemen pendidikan dosen pengampu Bapak Agus Susilo SPD BMM. Di sini yaitu tugasnya tentang analisis manajemen strategi. Jadi sudah ada topik bahasan tentang manajemen sekolah, manajemen kelas, kepemimpinan pendidikan, manajemen sistem informasi pendidikan, manajemen implementasi kurikulum, manajemen peserta didik, manajemen tenaga pendidik dan kependidikan, manajemen keuangan pendidikan, manajemen peningkatan mutu pendidikan, dan supervisi pendidikan. Dan di sini saya mengambil topik tentang manajemen kelas. Kemudian saya mencari analisis akar masalah, yaitu teknik analisis yang bertahap dan fokus pada penemuan masalah. Saya mengambil topik manajemen kelas yang berkaitan dengan seorang guru. Jadi saya sudah menemukan problematika atau masalah seorang guru, yaitu guru kurang berpengalaman dalam mengelola kelas atau manajemen kelas. Sudah mempunyai 9 pertanyaan beserta 9 jawaban tentang masalah tersebut. Untuk pertanyaan yang pertama, mengapa guru kurang berpengalaman dalam mengelola kelas atau memanajemen kelas? Dan saya juga sudah mempunyai jawabannya, yaitu karena kurangnya keterampilan guru dalam mengelola atau manajemen kelas. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa keterampilan guru masih kurang dalam mengelola atau manajemen kelas? Jawabannya, karena siswa tidak mendapat kepuasan dalam menerima pelajaran. Pertanyaan yang ketiga, mengapa siswa tidak mendapat kepuasan dalam menerima pelajaran? Dan jawabannya, karena tujuan pelajaran yang diberikan guru tidak relevan dengan kebutuhannya. Kemudian, pertanyaan yang keempat, mengapa tujuan pelajaran yang diberikan guru tidak relevan dengan kebutuhannya? Jawabannya, karena kurang menyesuaikan tujuan pelajaran dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. Pertanyaan yang kelima, mengapa tidak menyesuaikan tujuan pelajaran dengan kemampuan dan kebutuhan siswa? Jawabannya, karena guru tidak mengetahui apakah muridnya sudah mempelajari materi pelajaran yang diberikan atau belum. Kemudian pertanyaan yang keenam, mengapa guru tidak mengetahui apakah muridnya sudah mempelajari materi pelajaran yang diberikan atau belum? Dan jawabannya, karena guru tidak bisa menyusun kriteria keberhasilan dengan jelas. Kemudian pertanyaan yang ketujuh, mengapa guru tidak bisa menyusun kriteria keberhasilan dengan jelas? Jawabannya, karena guru tidak melaksanakan prinsip-prinsip evaluasi yang efektif. Kemudian pertanyaan yang kedelapan, mengapa guru tidak melaksanakan prinsip-prinsip evaluasi yang efektif? Jawabannya, karena guru kurang menguasai teknik-teknik evaluasi. Dan pertanyaan yang terakhir, mengapa guru kurang menguasai teknik-teknik evaluasi? Jawabannya, karena guru tidak memanfaatkan analisa hasil evaluasi sebagai umpan balik. Jadi, dari 9 pertanyaan dan 9 jawaban yang telah saya analisis berdasarkan problematika masalah, di sini saya sudah mencari solusi untuk masalah-masalah tersebut. Sebelum kita beralih ke solusinya, yang harus kita ketahui bahwa seorang guru memiliki peranan yang sangat penting di dalam pembelajaran. Seorang guru tentunya dalam proses belajar mengajar begitu besar, memberikan fasilitas pencapaian tujuan melalui pengalaman belajar yang memadai dan membantu perkembangan pribadi siswa seperti sikap, nilai-nilai, dan penyesuaian diri. Bagi guru yang kurang dalam berpengalaman sehingga merasa kesulitan dalam mengatasi manajemen atau pengelolaan kelas seperti masalah yang saya jelaskan. Dan hal-hal yang harus dilakukan oleh guru untuk mengatasi hal tersebut yaitu 1. Guru harus mengkaji bahan ajar atau materi pembelajaran yang akan disampaikan. Yang kedua, guru harus mengkaji bentuk-bentuk pengelolaan kelas. Yang ketiga, guru harus memperhatikan hal-hal pengelolaan kelas terkait dengan pemberian dan membangkitkan perhatian dan motivasi peserta didik, mengembangkan keaktifan dalam pembelajaran, keterlibatan langsung peserta
pemberian pengulangan, pemberian tantangan belajar, pemberian balikan dan penguatan, serta perbedaan individual siswa. Lalu yang keempat, guru harus mengidentifikasi permasalahan dan hambatan. Yang kelima, guru harus menyusun rencana kerja. Dan yang keenam, guru harus mempelajari teknik-teknik prinsip dan analisa dalam evaluasi agar kelas menjadi lebih efektif. Kemudian, hal yang paling penting yaitu guru harus dibekali tentang pengelolaan atau manajemen kelas dan sebagainya agar guru dapat mengatasi masalah-masalah tersebut. Kemudian, sudah diterapkan pula tentang strategi manajemen, yaitu penerapan fungsi manajemen. Ada 4 fungsi manajemen, yaitu planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, evaluating, pelaksanaan kerja, dan controlling, pengawasan. Untuk planning sendiri, saya sudah membuat, yaitu yang pertama, guru harus membuat perencanaan yang jelas dan efektif. Yang kedua, membuat rencana pembelajaran. Dan yang ketiga, menguasai materi pembelajaran. Dan yang keempat, menguasai kebutuhan yang dimiliki atau diperlukan oleh siswa yang berada di dalam kelas. Kemudian yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Yang pertama, guru harus memastikan siswa untuk mempelajari dan memahami materi pelajaran yang diberikan oleh guru. Yang kedua, guru harus memberikan tugas baik individu maupun kelompok. Kemudian, evaluating atau pelaksanaan kerja. Yang pertama, guru harus memberikan arahan kepada siswa dengan menggunakan pendekatan-pendekatan. Dan yang kedua, guru harus mengoptimalkan rencana pembelajaran yang telah disusun. Kemudian untuk fungsi manajemen yang terakhir, yaitu controlling atau pengawasan. Yang pertama, guru harus bisa mengontrol perilaku siswa maupun tugas yang diberikan kepada siswa tersebut. Kemudian yang kedua, guru harus bisa mengevaluasi hasil pembelajaran agar dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi dengan perkembangan zaman saat ini. Baik, demikianlah pemaparan tugas ujian akhir semester saya. Semoga dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Nama Sang Yang Budaya, nama budaya.